Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Ekspresinya jelas menunjukkan rasa bangga ketika membicarakan dimensi kecil ini. Ia tidak menetapkan ketentuan hukumnya atau sikap sombongnya, dia juga tidak berusaha keras melawan sistemnya di Three Immortals. Dia memfokuskan semua yang dia miliki untuk membangun sistem itu. Sekarang, dia memang ikut campur tetapi ini merupakan pekerjaan yang sangat membosankan. Dalam sejarah dimensi ini, ia sering berperan sebagai penonton dan hanya ikut campur untuk menyelesaikan beberapa masalah. Gaya tidak langsungnya ini sebenarnya bermanfaat bagi dimensi minor. Dia lebih bangga dengan komunitas ini daripada sistemnya sendiri. Yang terakhir ini sudah banyak dilupakan pada saat ini. Jangan khawatir tentang kelangkaan, tapi khawatirkan distribusi yang tidak merata. Regalia merenung. Bagi kebanyakan orang, kekuatan dan kemampuan tertinggi bukanlah tujuan mereka. Mereka hanya ingin memiliki rumah dan makanan serta pakaian yang cukup. Di luar, sejumlah kecil petani yang mampu adalah orang-orang yang mengubah dunia mereka menjadi lebih buruk, membawa kekacauan dan perang. Selalu seperti itu. Li Qiye tersenyum. Mengapa Anda ada di sini, Tuan? Regalia bertanya pada Li Qiye setelah mengungkapkan kisahnya sendiri. Li Qiye adalah tamu kedua di dimensi kecil ini, karena itulah rasa penasarannya. Saya baru saja lewat dan menemukan tempat ini secara kebetulan, jadi saya masuk untuk melihatnya. Ketertiban dan kedamaian di sini menarik minat saya, jadi saya tinggal sebentar lalu datang ke sini untuk berdiskusi dengan orang-orang di balik semua itu. Li Qiye mendengus. Regalia tidak menganggap ini mengejutkan. Dia tidak akan bisa bersembunyi karena Li Qiye punya banyak cara untuk memasangnya, mengingat kemampuan pria itu. Kamu ingin mengubah aturan dunia. Regalia menjadi serius. Dugaannya bisa dimengerti. Di matanya, Li Qiye tidak terpecahkan dan mampu mengubah tatanan tiga dewa. Tidak, saya hanya seorang pejalan kaki, tiga dewa memiliki perintah dan pengawasnya sendiri, saya tidak perlu mengubah apapun. Li Qiye menggelengkan kepalanya, ditambah lagi, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik di tempat ini tetapi kembali di sana mungkin tidak cocok. Tolong jelaskan, Regalia bertanya, terlalu lemah. Tempat ini bagus jika tidak ada ancaman penjajah asing, tidak apa-apa untuk dunia kecil tapi untuk tiga dewa atau tempat yang lebih besar. Mereka membutuhkan keberadaan yang mampu atau mereka akan musnah dalam satu pukulan. Li Qiye menjawab, kamu benar, Regalia setuju dengan hal ini, saya tidak punya ambisi lagi dalam hidup. Saya hanya ingin tinggal di sini dan berharap penduduk asli dapat menjalani kehidupan yang damai. Itu mungkin. Tempat ini dipengaruhi oleh surga yang tinggi, sama seperti tiga dewa dan Halin. Sungguh luar biasa bahwa mereka telah ada begitu lama, kata Li Qiye. Tiga dewa itu besar tetapi bentangannya bahkan lebih luas. Kedua tempat itu penuh dengan penghinaan dan bahaya. Itu membuat saya menyukai dimensi kecil ini dan tidak keberatan menghabiskan hari-hari terakhir saya di sini. Jawab Regalia, setiap nenek moyang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Hanya saja sebagian besar lebih menyukai tempat-tempat berbahaya seperti hamparan. Regalia yang tidak memiliki ambisi jarang terjadi. Keduanya berbicara sebentar. Regalia mengungkapkan semuanya sementara Li Qiye membantu dengan pertanyaan. Regalia benar-benar diuntungkan karena Li Qiye menjelaskan misteri tersembunyi mengenai tiga dewa. Yang paling penting, Li Qiye juga membantu menyelamatkannya, memungkinkan dia melihat matahari di balik awan. Dia mengalami stagnasi setelah sekian lama berada di dimensi. Terlebih lagi, tanpa petarung yang lebih kuat, budidayanya tidak meningkat sedikit pun. Itu sebabnya bimbingan Li Qiye sangat membantu dan mencerahkan. Mereka akhirnya selesai berbicara dan Li Qiye tidak punya alasan lain untuk tetap tinggal. Saat dia hendak pergi, dia memberi Regalia beberapa obat roh dan rumput peringkat atas, yang sangat efektif dalam menyembuhkan luka lama pria itu. Terima kasih Pak, kebaikan Anda membuat saya menangis. Regalia berlutut untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Li Qiye telah memberikan keuntungan seumur hidup. Li Qiye menerima isyarat besar itu lalu meninggalkan dimensi kecil. Setelah meninggalkan pintu masuk, dia membuang koordinatnya sekali lagi sehingga dimensinya semakin sulit ditemukan.
Dia melanjutkan perjalanan dan pelatihan sambil bertemu semua jenis orang. Dia melihat nenek moyang yang tiada taranya dan keturunan mereka, para kaisar dan orang-orang abadi yang mengikuti mereka ke tempat ini juga. Dia melintasi banyak bidang, terlalu banyak untuk dihitung. Sayangnya, ini masih hanya salah satu sudut dari arah tersebut. Beberapa berkumpul yang ia temui cukup terkenal di Three Immortals. Banyak dari mereka yang telah berkembang pesat, beralih dari tingkat nenek moyang ke tingkat keabadian. Beberapa kaisar sejati juga berhasil mencapai tingkat keabadian. Tentu saja, beberapa juga mengalami stagnasi atau menjadi kurang kuat. Mereka yang berani menghancurkan jalur mereka sebelumnya untuk memulai dari awal menuju rute yang benar-benar baru. Setiap orang mencari sesuatu yang berbeda di tempat yang luas dan berbahaya ini. Seseorang seperti Kaisar Zheng telah memperoleh segalanya dan tidak menginginkan apapun lagi. Marsial leluhur terus mencari jalan yang unik. Regalia hanya ingin hidup damai. Kembali ke tiga dewa, alam nenek moyang dianggap sebagai puncak. Hal ini tidak terjadi pada hamparan luas. Dunia ini hanyalah permulaan. Setelah memperoleh kekuatan ini, nenek moyang ini dapat membuat pilihan yang berbeda. Romansa dan persahabatan juga tidak kurang. Faktanya, mereka berpotensi lebih cemerlang dan cantik mengingat keadaan yang berbahaya. Li Qiye memasuki laut terpencil dengan ruang yang kacau. Dia melompat masuk dan menemukan domain yang sangat dingin. Semuanya tertutup lapisan es. Lautan itu sendiri membeku. Orang bisa melihat tsunami setinggi langit dalam bentuk es. Naga dari udara menjadi patung es bersama dengan burung dewa lainnya. Secara keseluruhan, tontonan ini luar biasa. Rasa dinginnya menusuk hingga ke tulang. Tingkat dingin seperti ini jarang ditemukan di dunia luar. Faktanya, nenek moyang pun akan kesulitan menghadapinya. Li Qiye sendiri sedikit lamban. Rasa dingin di sini bukan datang dari alam melainkan diciptakan. Dengan kata lain, seseorang atau sesuatu adalah sumber dari rasa dingin yang mengerikan yang berlangsung selama berabad-abad. Keberadaannya akan mengalami masa-masa sulit untuk bertahan hidup karena nenek moyang itu sendiri tidak akan bertahan lama. Li Qiye melintasi hawa dingin untuk mencapai kedalaman tempat sumbernya berada. Pemandangan yang menakjubkan termasuk aliran surgawi yang mengalir di langit seperti sungai. Rasa dingin yang membuatnya membekukan ruang itu sendiri. Anehnya, airnya sendiri tidak membeku. Ada seorang gadis terbaring di sana, cukup cantik untuk disebut peri. Kuasnya gagal menggambarkan keindahannya. Banyak yang mulai berpikir, bagaimana bisa ada gadis cantik seperti itu. Dia bukan milik dunia ini. Seseorang seperti dia hanya dapat ditemukan di atas lanskap. Siapapun yang akan terpesona oleh fitur-fiturnya yang sempurna, hanya saja Li Qiye. Tidak, dia fokus pada udara itu sendiri. Meskipun tidak beku, kristal es kecil dapat terlihat mengambang di sungai. Ini berarti rasa dingin itu bukan datang dari udara melainkan dari gadis di sana. Dia hanya menatap gadis itu sesaat sebelum membuang muka. Ini cukup baginya untuk melihat tali merah diikatkan di pinggangnya dan digantungkan ke bawah. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah darah. Dia mengikuti aliran darah dan menemukan bahwa darah itu terhubung dengan orang lain yang duduk di dasar udara, benar-benar membeku seperti patung. Wajahnya masih terlihat, heroik dan tampan tiada taraf. Waktu telah meninggalkan bekas di wajahnya tetapi dari wajahnya, dia jelas sangat tampan di masa mudanya. Meskipun demikian, ia memberikan penampilan yang dewasa, gaya pesona yang berbeda. Li Qiye juga tidak fokus pada pria parubaya, matanya kembali menatap darah. Kini, ia menyadari bahwa aliran tersebut sebenarnya mengalir mundur, bukan dari atas ke bawah, melainkan sebaliknya. Dengan kata lain, pria itu mengirimkan darahnya ke tubuh peri, memberikan makanan. Li Qiye berjalan mendekat untuk melihat lebih jelas namun tiba-tiba, lapisan es di sekitar pria itu retak dan meledak. Siapa kamu? Kilatan di mata pria parubaya itu bisa menembus waktu itu sendiri. Hanya seorang pejalan kaki. Li Qiye sambil tersenyum mengusap dagunya. Pria itu menghela nafas lega karena tidak ada rasa permusuhan yang ditemukan pada Li Qiye. Dia menangkupkan meminta untuk perkenalan, namaku Xuan Xiao, bolehkah aku meminta namamu? Nama ini pasti bisa mengejutkan setiap pendengarnya, terutama yang berasal dari Myriad Lineage. Xuan Xiao telah melewati lebih dari 100 level di Istana Bewildering. Dia akhirnya menemukan peti mati dengan peri di dalamnya.
Mereka kemudian naik ke silsilah abadi. Beberapa orang percaya bahwa dia terlalu beruntung untuk bisa mencapai sejauh itu. Yang lain percaya bahwa ini karena kemampuannya yang tiada taranya. Secara keseluruhan, semua orang sepakat bahwa keduanya naik ke silsilah abadi. Oleh karena itu, Xuan Xiao menjadi simbol keberuntungan. Siapa lagi yang seberuntung dia dalam sejarah? Mampu menemukan peri dan memasuki silsilah abadi dengan mudah. Dia benar-benar surga favorit. Setelah itu, banyak legenda lain bermunculan. Salah satunya menyatakan bahwa keduanya telah menikah. Yang lain mengatakan bahwa peri meninggalkannya untuk kembali ke dunia abadi. Xuan Xiao tidak bisa melupakannya dan memasuki hamparan pencarian. Beberapa orang percaya bahwa dia adalah kaisar sejati, yang lain mengatakan bahwa dia adalah nenek moyang. Hari ini, Li Qiye bertemu dengan dua karakter legendaris ini. Aku tahu siapa kamu. Li Qiye tersenyum dan menatap peri itu. Dia adalah istriku. Mengapa Anda ada di sini, Tuan? Xuan Xiao bertanya sambil berhati-hati. Jangan khawatir, aku di sini bukan untuknya. Dia memang berharga dan sangat didambakan, tapi di iklim dingin, tidak masalah apakah aku memilikinya atau tidak. Ditambah lagi, aku tidak akan mengambil istri orang lain. Li Qiye menenangkan. Saya menghargai kebaikanmu. Xuan Xiao menundukkan kepalanya ke arah Li Qiye. Ketahuilah bahwa orang mati tidak dapat hidup kembali. Li Qiye berkata sambil melihat darah mengalir keluar dari pria itu. Aku tahu, tapi aku tetap ingin mencobanya, apapun yang terjadi, aku harus. Xuan Xiao mengerti, kelahiran kembali dan disiarkan adalah hal yang tabu. Li Qiye melirik peri itu dan menenangkan kepalanya. Tuan, Anda tahu bahwa buruknya adalah tentang melawan surga. Xuan Xiao berkata dengan serius, kita telah melakukan banyak hal dalam hidup kita, mengapa khawatir tentang satu hal lagi? Dia sudah mati, tidak ada jejak atau jejak yang tersisa. Istri Anda memiliki latar belakang khusus tetapi saya yakin Anda mengetahui hal ini. Langit yang tinggi tidak mengizinkannya. Dunia sendiri tidak akan mengizinkannya, tidak ada yang bisa. Li Qiye tersenyum. Saya tahu, tapi saya akan tetap melakukan semua yang saya bisa, apapun konsekuensinya. Tempat ini adalah hamparan dan tiga dewa, saya tidak peduli jika surga yang tinggi dan dunia tidak mengizinkannya, tidak apa-apa selama dia bisa terus hidup. Xuan Xiao berkata dengan tekad. Baik sekali. Li Qiye mengangguk setuju dan melanjutkan, dia adalah yin yang ekstrim sedangkan kamu adalah yang ekstrim dan kekuatan yang ekstrim, fisik ini sangat langka. Saya setuju bahwa darah yang Anda sebenarnya yang menunjukkan darah yin-nya mungkin memberinya kesempatan untuk bertahan hidup lagi. Namun, kemungkinannya adalah, Li Qiye menghela nafas tanpa menyelesaikannya. Saya tahu angkanya sangat rendah, 1 dalam 1 miliar. Xuan Xiao berhenti sejenak sebelum berbicara, ini mirip dengan menciptakan kehidupan baru, bukan domain yang harus kita campur tangan. Ya, bahkan surga pun berhati-hati dalam memberikan kehidupan. Li Qiye berkata dengan serius. Meski begitu, saya tetap terus berusaha. 1 juta atau 1 miliar tahun kemudian, atau hingga napas terakhir saya tidak akan berhenti ketika masih ada kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Xuan Xiao berkata sambil menatap istrinya dengan cinta di matanya. Tidak bisa meminta cinta yang lebih dari ini. Li Qiye berkomentar. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan nada sungguh-sungguh, katakanlah dia benar-benar akan hidup kembali meskipun kemungkinannya sangat kecil, kemungkinan itu mungkin bukan yang Anda inginkan karena tabu. Ini akan menjadi awal yang buruk, awal dari mimpi buruk. Saya sadar akan apa yang Anda maksudkan, Tuan. Saya mengetahui kemungkinannya dan telah memikirkan solusi yang mungkin. Sayangnya, saya bersedia menerima konsekuensinya. Xuan Xiao berpikir lama sebelum menyatakan, bagaimana jika dia bangun dan menjadi sesuatu yang paling tidak ingin kamu lihat? Li Qiye mengemukakan sesuatu yang cukup serius. Dia tampaknya benar-benar peduli pada keduanya. Xuan Xiao sedang menatap istrinya. Dia sedikit bergidik setelah mendengar ini tapi Li Qiye masih menangkapnya. Dia tiba, jelas mengalami konflik internal. Xuan Xiao berdiri lama di sana, menggigit bibirnya sambil mempertahankan ekspresi tegas. Dia tampak seperti seorang pria dengan hati yang terbuat dari baja, tidak ada yang bisa menggoyahkan keyakinannya. Saya pribadi yang akan mengurusnya. Xuan Xiao berkata dengan lembut tetapi tidak ada yang menahan tekadnya. Ya,
beban itu akan menjadi tanggung jawabku karena akulah yang memulainya. Xuan Xiao menarik napas dalam-dalam dan memiliki kilatan rumit di matanya. Dia memandang, seolah-olah mengingat waktu mereka bersama. Li Qiye menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pergi. Tuan, Anda berada di puncak, 1000 kali lebih besar dari saya. Saya ingin bertanya, adakah orang yang akan membuat Anda gagal dalam segala hal, sehingga Anda kehilangan nyawa? Xuan Xiao berteriak saat dia kembali. Tidak, saya sendiri. Li Qiye berhenti sejenak sebelum memberikan jawaban. Puncaknya tanpa emosi, meski itu tidak sepenuhnya benar. Kamu menyarankan rencana besar sementara aku terikat oleh cinta, aku malu untuk mengutarakannya. Xuan Xiao menatap Li Qiye sebentar sebelum menjawab. Tidak ada orang yang mempunyai tujuan hidup yang sama dan kita tidak boleh menghakimi mereka. Anda memiliki fisik terkuat dan bakat luar biasa. Obsesi Anda terhadap cinta juga memungkinkan Anda unggul dalam Dao. Li Qiye berbalik dan tersenyum. Hanya saja pilihan kita berbeda. Saya tidak akan berhenti untuk siapapun, itu pilihan saya. Anda bisa menyebut ini tanpa emosi atau egois, tidak apa-apa. Dia melanjutkan. Anda tentu saja tidak egois atau Anda tidak akan berada di sini saat ini. Ada hal-hal yang harus Anda lakukan dan khawatirkan, hal itu menggerakkan Anda untuk bertindak. Xuan Xiao akhirnya menunjukkan senyuman lebar. Pikirkan apa yang kamu mau. Li Qiye mendengus. Apakah kamu kesepian? Xuan Xiao dengan sungguh-sungguh bertanya. Kamu kesepian, itulah alasan kamu akan membayar berapapun harganya untuk menghidupkan kembali istrimu. Keberadaannya memberi makna pada hidup Anda. Fisik dan bakat unik Anda tidak ada artinya dan fana tanpa dia. Bersamanya datanglah musim semi dan kebahagiaan. Li Qiye tidak menjawab. Kamu benar. Xuan Xiao menghela nafas dan berkata, dan sekarang aku mengerti, kesetaraanmu memungkinkanmu untuk maju. Saya ingin tahu apakah ini akan berubah. Li Qiye tersenyum dan pergi tanpa menjawab. Hanya satu orang. Satu saja sudah cukup untuk menyelamatkan zaman, cukup untuk mengubah sejarah. Xuan Xiao memikirkannya. Dia kemudian melihat ke langit dan berkemah, alangkah baiknya jika kamu ada di sini bersamaku. Aku merindukanmu. Oleh karena itu, dia duduk kembali dan hawa dingin yang sangat membekukannya lagi. Sepertinya olah Li Qiye belum pernah ke sini sejak awal. Li Qiye meninggalkan area ini dan melanjutkan pelatihannya. Ini bukan satu-satunya hal yang ada dalam pikiran karena keberadaan gelap yang tersembunyi di angkasa juga membuatnya tertarik. Dia tidak berusaha terlalu keras untuk menemukan makhluk ini tetapi ketika ada kesempatan, dia tidak akan memberikan petunjuknya. Yang terpenting, ini adalah targetnya untuk melakukan pemanasan. Tentu saja, Li Qiye selalu membuat rencana sebelum pertempuran. Oleh karena itu, dia perlu beberapa memahami hal sebelumnya. Ada jurang maut yang ditelan kegelapan di angkasa. Tempat ini adalah tujuan berikutnya. Eternal Abyss, area berbahaya dan surga bagi para pencari harta karun. Itu tampak seperti rahang monster besar, siap melahap siapapun dan apapun. Dulunya menghasilkan banyak batu dan batu ilahi, sumber daya yang sangat besar. Hal ini membuat orang melupakan bahaya di sini. Beberapa logam dan batuan tertinggi akan muncul di dasar bumi. Banyak nenek moyang dan karakter top akan datang ke sini untuk mencari materi yang mereka inginkan. Belakangan, keberadaan mengerikan itu datang ke jurang maut dan menyempurnakan tempat ini sebelum menghilang sama sekali, tidak ada nenek moyang yang ingin berkunjung setelahnya. Keberadaan yang mengerikan telah meninggalkan kekuatan yang mengerikan di sini. Siapa yang tahu apa yang dia coba lakukan di sini? Sayangnya, sisa kegelapan sudah cukup untuk meracuni nenek moyang yang paling pantang menyerah sekalipun. Tinggal di sini berarti menjalani tes mental yang disewakan. Hamparan luas memiliki tambang lain yang tersedia, tidak perlu mengambil risiko yang ditemukan di Eternal Abyss. Ledakan. Seluruh jurang berguncang hebat dengan ombak yang mengalir deras ke langit. Ceritakan muncul di seluruh dinding jurang dan akhirnya runtuh. Apa yang sedang terjadi? Banyak master di angkasa yang mengejutkan. Semua mata tertuju pada jurang maut. Mereka melihat cahaya yang mendominasi mengusir kegelapan dengan cara yang mengejutkan. Sangat kuat, siapa itu? Apakah ini sebuah tantangan? Seorang nenek-nenek bertanya-tanya. Karena kegelapan telah hilang sekarang, mereka dapat melihat seseorang bermeditasi di jurang yang rusak.
Api abadi menari-nari di sekelilingnya seolah-olah dia adalah makhluk abadi sejati. Itu Li Qiye, baiklah. Seorang nenek moyang mengenalinya. Li Qiye telah berada di sini cukup lama untuk bertemu dengan banyak eksistensi top di tempat ini. Ketenarannya juga menyebar. Dia akhirnya menantang keberadaan tertinggi. Mereka tahu apa yang ingin dia lakukan. Dalam arti tertentu, kegelapan yang tercipta dari pemurnian di jurang maut adalah simbol supremasi dan otoritas keberadaan yang mengerikan. Saat ini, Li Qiye telah menghancurkan jurang maut dan menyapu kegelapan, sebuah tindakan yang mirip dengan mencapai simbol otoritas makhluk gelap. Tidak diragukan lagi, ini adalah deklarasi perang. Ayo kita bertarung. Suara santai Li Qiye menggema di seluruh penjuru. Bentuk gunung berapi-api ini menjadikannya tampak seperti satu-satunya makhluk abadi yang ada. Dia tampaknya memiliki kehidupan abadi dan kekuatan tertinggi. Semua orang merasa hormat padanya karena sudah beberapa juta tahun sejak seseorang berani menantang keberadaan ini, apalagi sendirian. Apakah makhluk itu akan keluar? Banyak yang menyaksikan dengan napas tertahan. Keberadaan yang mengerikan telah hilang sepenuhnya setelah perang besar saat itu bersama dengan banyak nenek moyang. Namun, tidak mungkin makhluk ini dibunuh. Mungkin plot yang lebih berbahaya sedang direncanakan secara sembunyi-sembunyi. Banyak nenek moyang yang mencoba mencari keberadaan makhluk itu tetapi tidak berhasil. Saat ini, Li Qiye telah menyatakan tantangan secara langsung. Para penonton bertanya-tanya apakah keberadaan mengerikan itu benar-benar akan bertahan dan muncul. Yang abadi sejati duduk dalam pose meditasi, memandang ke bawah ke 9 langit dan 10 bumi. Semua tuan lainnya tidak lebih dari semut sebelum dia. Mereka hanya bisa menatap dengan kagum dan hormat. Para anggota The Semvirat tidak akan berani melawannya. Mereka tidak tahu mengapa mereka takut dengan cahayanya yang berputar. Mereka yang pernah bertemu dengannya sebelumnya tahu betapa menakutkannya dia dan tujuannya. Mereka yang belum, mereka masih tahu bahwa dia adalah monster jika dilihat dari penampilannya saat ini. Berdengung, cahaya abadi di sekelilingnya meledak. Setiap helai cahaya mirip dengan portal menuju dunia abadi. Salah satunya cukup untuk memikul 3000 dunia. Mereka tidak menyilaukan seperti ledakan ribuan matahari. Namun, bahkan mereka yang berada di 3 dewa pun dapat melihat untaian cahaya itu. Ruang dan waktu tidak lagi membatasi mereka. Orang-orang yang berada di ujung kota Cakrawala atau di hadapannya dapat melihat kilatan cahaya aneh yang menenangkan. Orang-orang merasa seolah-olah dia sedang bermeditasi tepat di depan mereka. Dia tidak mengeluarkan tekanan apapun tetapi semua orang masih terkejut, merasakan keinginan untuk berlutut. Untaiannya mencapai 3 dewa, menyebabkan penghuninya melihat ke arah bentangan. Mereka melihat lampu-lampu bermekaran di sana dengan indah. Mereka tampak seperti cahaya abadi. Apakah makhluk abadi sejati telah turun ke angkasa? Seorang yang khawatir menjadi terkejut. Tunggu, Perdana Menteri, mungkin. Seorang ahli menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa berpikir. Nenek-nenek moyang utama telah menjadi abadi. Berita ini membuat 3 dewa seperti badai. Semua orang berlutut dan mulai membungkuk ke arah itu. Kenaikannya merupakan berkah bagi dunia kita. Banyak yang bahkan mulai menangis. Meskipun mereka tidak dapat menyaksikan acara ini secara langsung, mereka tetap terguncang karena ini adalah kejayaan tertinggi bagi 3 dewa. Adapun iblis pohon tua, dia diam-diam memperhatikan semuanya. Hanya karakter di levelnya yang bisa memandang jauh ke dalam bentangan ini. Pada akhirnya, semua mata tertuju pada Li Qiye karena pancarannya yang tidak mungkin untuk dilewatkan. Dengan kata lain, mereka yang bersembunyi di tanah penebusan atau lebih dalam di hamparan atau area rahasia lainnya masih melihat cahaya ini. Oleh karena itu, keberadaan gelap, dimanapun berada, harus memperhatikan deklarasi perang ini juga. Sepasang mata terbuka di dasar haluan di tempat, yang tak terhitung banyaknya yang mustahil ditemukan. Orang ini telah menyelubungi semua auranya. Bahkan jika seseorang berdiri beberapa inci dari makhluk ini, mereka tetap tidak dapat memperhatikan mata atau gerakannya. Mata itu menatap pancaran cahaya Li Qiye tanpa sedikit pun emosi. Rupanya ia adalah penonton paling tenang di dunia, sangat kontras dengan nenek moyangnya. Li Qiye terus bermeditasi di tempat itu. Aliran waktu seolah terhenti. Waktu yang lama telah berlalu dan keberadaan kegelapan masih belum muncul untuk menerima tantangan. Teruslah bersembunyi, aku akan menemukan dan membunuh kalian semua.
Li Qiye akhirnya bangkit dan meninggalkan komentar ini untuk para pendengar dimanapun. Perkelahian tidak bisa dihindari. Para master papan atas menyadari hal ini setelah mendengar tekad Li Qiye. Mungkin inilah saatnya untuk membersihkan semua ini dan mengakhiri semua ini. Salah satu nenek-nenek moyang. Para master top ini menyadari ancaman yang mengancam alam semesta dan tiga dewa selama keberadaan kegelapan masih ada. Sayangnya, mereka telah mencoba menghancurkannya tetapi tidak berhasil. Li Qiye tidak menyetujui penolakannya untuk bertarung. Dia bergerak maju melintasi hamparan untuk melintasi tanah berbahaya dan membunuh monster sebagai persiapan. Tentu saja, dia tidak mempersiapkan keberadaan gelap ini kecuali penciptaan zamannya. Ini adalah tujuan utamanya di sini, di tiga dewa dan hamparan, tidak ada tempat yang lebih cocok daripada bidang yang berfungsi sebagai landasan bagi zamannya. Area berikutnya yang dia masuki adalah area malam abadi. Siang hari tidak mendapat tempat di sini. Ledakan. Seekor binatang buas menghancurkan langit dan membuat bintang-bintang berjatuhan. Itu jelas memiliki kekuatan yang mirip dengan nenek moyang. Tentu saja, ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Banyak monster raksasa di sini yang begitu kuat sehingga nenek moyang tidak ingin memprovokasi mereka. Sasaran bis buas ini adalah seorang lelaki tua yang menggunakan harta karun dan segudang dao untuk menghentikan serangannya. Dia memiliki rambut beruban tetapi wajahnya masih muda dan ramah, hampir seperti dewa berumur panjang dalam lukisan. Perintah dao mistis mengecewakannya. Dia berdiri di atas batu karang, benar-benar tak tergoyahkan. Sementara itu, monster itu melancarkan serangan tanpa henti. Karena usianya yang sudah lanjut, ia perlu menggunakan pil untuk memulihkan vitalitas dan energinya. Ini masih belum cukup untuk menghadapi binatang buas itu. Sayangnya, lelaki tua itu jelas ingin melindungi batu karang itu. Keduanya jelas-jelas menentangnya. Sepotong batu karang ini tidak terlihat istimewa, berwarna abu-abu dan dapat ditemukan di tempat lain. Enyahlah. Li Qiye tiba dan mengayunkan tangannya, melepaskan kekuatan Grand Dao yang tiada taranya. Binatang itu terhempas ke laut, menyebabkan gelombang besar. Ia mengetahui bahwa Li Qiye sangat mengerikan dan mengeluarkan tangisan pelan sebelum berlari menyelamatkan nyawanya. Saya menghargai Anda menyelamatkan saya, Tuan. Orang tua itu membungkuk ke arah Li Qiye meskipun dia adalah seorang nenek moyang. Namun, pada titik ini, semua orang sudah mengenal Li Qiye yang kini berada di angkasa, pria yang menantang penguasaan kegelapan. Bangun, Li Qiye berkata, kamu harus mengubah gelarmu dari alchemy immortal menjadi alchemy idiot, karena kamu akan membuang nyawamu demi item ini. Pada akhirnya kamu akan berada di dalam perut binatang itu. Saya telah mengamati hal ini selama 100.000 tahun pada saat ini. Sulit untuk melepaskannya. Orang tua itu memerah karena senyum canggung. Ya, lelaki tua ini adalah alchemy immortal, nenek moyang Longevity Valley. Di Myriad Lineage, semua orang tahu bahwa dia tidak mengambil bagian dalam gaya sabar. Biasa, hanya dalam spesifikasi. Ini membuat dao ciri khasnya tak tertandingi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia bisa membuat pil yang bisa memberikan keabadian. Tentu saja ini hanya legenda. Meskipun demikian, pil yang dibuatnya sangat diidamkan. Jika ditemukan, akan dijual dengan harga setinggi langit. Banyak yang akan mencoba merebutnya, apapun yang terjadi. Alchemy immortal cukup terkenal di kalangan nenek moyang di dunia ini. Dia hanya rata-rata dalam hal budidaya sebenarnya, tidak mampu bersaing dengan yang brilian. Namun, banyak yang menghormatinya karena ia mampu membuat pil yang dapat memperpanjang umur atau menyembuhkan luka. Itu sebabnya nenek moyang terkuat pun pada akhirnya perlu meminta bantuannya. Misalnya saja dalam kasus penyimpangan ki atau masalah dalam budidaya. Oleh karena itu, beberapa nenek moyang yang lebih kuat darinya akan bertemu dengan kakak laki-laki untuk menunjukkan rasa hormat. Sayangnya, dia tidak mempedulikan semua ini karena intisari pada dao yang ditentukan. Dia menghabiskan waktunya untuk menguraikan pil dan mencari bahan. Langkah kakinya dapat ditemukan di seluruh penjuru. Dia tahu lebih banyak tentang lokasi materi yang menggambarkan siapapun di dunia ini. Dia telah menjaga materi khusus ini selama 100.000 tahun. Hari ini adalah hari istimewa karena mendekati kematangan. Itu sebabnya binatang itu datang lebih awal. Dia bukan tandingan binatang itu tetapi tetap tidak mau menyerah setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga.
Untungnya, Li Qiye datang dan menyelamatkannya. Tidak ada yang menentukan saat kamu mati. Li Qiye menenangkan. Orang tua itu secara alami memahami hal ini tetapi dia terlalu tertarik dengan dao yang ditentukan. Setiap kali dia menemukan bahan yang bagus, akar seperti tumbuh di dasar kakinya dan dia tidak bisa pergi. Tiba-tiba, batu karang di bawahnya mulai retak. Itu keluar, matanya berbinar dan dia mengusap telapak tangannya dengan penuh semangat. Batuan itu terbentang seperti pasir ke dalam ombak. Itu menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai udara menutupi seluruhnya. Karang malam berbintang, baru ditemukan di lautan malam. 8 juta tahun hanya untuk memiliki satu, lalu 1 juta tahun lagi hingga kematian. Li Qiye memperhatikan dan berkata, pengetahuanmu membuatku malu, kata alkimia abadi. Sedikit sekali orang yang mengetahui batu di bawahnya. Li Qiye hanya tersenyum menanggapinya. Meletus, untaian cahaya keemasan keluar dari batu yang menyebar. Akhirnya, benda di dalamnya menjadi terbuka, cangkang panjang berwarna emas dari atas ke bawah dengan pola spiral yang tampak seperti berputar di langit dan bumi. Tentakel kecil seperti batu giok keluar dari cangkangnya dengan aroma manis menyebar jauh. Rupanya menyadari sesuatu yang berbahaya dan dengan cepat menarik kembali ke dalam cangkangnya sebelum menembak dengan kecepatan kilat. Namun, alchemy immortal telah siap dan menggenggamnya dengan kecepatan lebih tinggi. Benda itu meronta tetapi tidak bisa lepas. Lintah panjang umur emas, akhirnya tercapai setelah 100.000 tahun. Dia tertawa bahagia. Biasanya nenek moyang memiliki hati dao yang stabil dan tidak akan mudah merasakan emosi. Hal ini tidak terjadi pada alchemy immortal. Menemukan materi yang bagus benar-benar memberikan kegembiraan dan kegembiraan yang tiada taraf. Lintah ini cukup langka. Ia menyukai materi yang bersifat khusus, terutama jenis karang ini. Yang terakhir membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kematangan sehingga menemukan jalur seperti ini sangatlah sulit, tidak heran kenapa sang alkemis begitu sabar. Resep kuno untuk obat jangka panjang, saya tidak yakin hasilnya akan bagus. Li Qiye langsung mengetahui apa yang dia coba lakukan. Kamu benar, tapi aku sudah makan terlalu banyak bahan sehingga kehilangan efektivitasnya. Saya harus mencoba sesuatu yang berbeda meskipun mengetahui kemungkinannya rendah. Orang tua itu tersenyum kecut. Sebagai pembuat pil terbaik di dunia, dia secara alami mengonsumsi lebih banyak pil dibandingkan orang lain. Oleh karena itu, pil menjadi kurang efektif dibandingkan orang lain. Perenang yang lebih baik kemungkinannya untuk tenggelam. Li Qiye mendengus. Saya kurang tenang selama masa muda saya. Hati dao saya tidak cukup kuat untuk menyadari logika ini. Sekarang itu sudah terlambat. Saya sudah terlalu banyak menyalahgunakannya. Kata bernyanyi alkemis. Di masa mudanya, dia sudah bisa membuat pil yang luar biasa karena bakatnya. Yang lain tidak punya kesempatan untuk memakan pil setingkat itu namun dia selebar seperti nasi. Sayangnya, hal ini justru meninggalkan efek samping negatif selain membuatnya bergantung pada pil. Seiring berjalannya waktu, pil tersebut menjadi kurang efektif dan dia membutuhkan pil dengan kualitas yang lebih tinggi. Dia tidak bisa mengalahkan kecanduan ini. Li Qiye menenangkan. Dia sudah terlalu sering melihat situasi ini sebelumnya. Maukah kamu mengunjungi tempatku sebentar? Sang alkemis mengundang Li Qiye karena jarang sekali bertemu dengan keberadaan yang tiada taranya. Tentu saja, Li Qiye baru saja menyelesaikan pelatihan di tempat berbahaya dan tidak ada pekerjaan lain yang harus dilakukan. Cara ini, alkemis yang bahagia memimpin. Mereka melintasi banyak dimensi dan berhasil mencapai tempat sang alkemis. Sang alkemis tidak tinggal sendirian. Rumahnya adalah wilayah tertutup yang tertutup kabut dan kabut, formasi yang sangat kuat. Seorang nenek-nenek akan kesulitan untuk masuk tanpa mengetahui metode masuknya. Domain khusus ini adalah lautan berkilauan dengan banyak pulau besar. Tidaklah masuk akal untuk menyebut benua mereka karena ukurannya. Tempat ini sangat ramai dengan banyak kota dan lebih dari 1 juta penduduk. Orang akan berpikir bahwa mereka kembali ke 3 dewa. Puncak ilahi tersembunyi di antara awan. Burung bangau bermain di langit sementara burung kereta menarik di surga yang damai ini. Tempat ini tidak diragukan lagi merupakan dimensi kecil lainnya. Sang alkemis memperkenalkan, saya dan beberapa teman membangun tempat ini bersama. Kami memiliki teman lain yang memutuskan untuk tinggal di sini dan memulai sebuah rumah. Li Qiye tidak terkejut mendengarnya. Nenek moyang tidak datang ke angkasa.
Mereka membawa serta para umum dan pengikut terkuatnya. Dengan demikian, orang-orang ini pada akhirnya mempunyai keturunan. Itu sebabnya beberapa nenek moyang tidak kembali ke tiga dewa karena kelainan itu telah menjadi rumah baru mereka. Alchemy Immortal tinggal sendirian di puncak. Murid-murid mudanya segera keluar menyambut mereka dan menyiapkan kayu bakar untuk direbus. Selanjutnya, dia menyuruh mereka mengundang beberapa teman lama. Beberapa saat kemudian, tiga nenek moyang tiba. Kehadiran mereka menimbulkan fenomena visual di atas seperti awan dan hujan. Penduduk di dunia ini secara alami mengetahui bahwa nenek moyang mereka telah berkumpul. Mereka tentu saja menjadi penasaran. Aura nenek moyang menciptakan mata air emas dan bunga teratai yang bermekaran, menambah indahnya surga ini. Ketiga teman ini tinggal bersamaku di negeri ini. Berkat upaya mereka, tempat ini menjadi sangat makmur sekarang. Alchemy Immortal memperkenalkan mereka kepada Li Qiye. Di sisi lain, saya jarang tinggal di satu tempat dan tidak melakukan banyak hal untuk itu. Sayang, kamu terlalu rendah hati. Ini tidak mungkin terjadi tanpa bahan yang menentukan Anda. Salah satu dari ketiganya tersenyum dan menenangkan kepalanya. Ini adalah saudara yang Radiance, saudara murni Yang, dan saudara Banteng. Istirahat. Kami telah tinggal di sini bersama entah sudah berapa tahun. Sang alkemis menjadi sentimental. Nenek moyang ketiga ini cukup terkenal di Myriad Lineage dan telah meninggalkan sistem Dao mereka. Gelar yang Radiance Progenitor sama dengan namanya, Wang Yangming, nenek moyang yang Radiance System. Dia pernah menjadi murid di Academy of Light sebelum menemukan Bright Art Scripture untuk menjadi nenek moyang. Wang Yangming adalah seorang pria parubaya dengan kipas bulu dan topi kain, sangat terpelajar. Ketiadaan aura nenek moyangnya akan menyebabkan orang lain salah mengira dia sebagai ahli strategi atau guru dari sekolah swasta. Nenek moyang yang murni juga mengenakan jubah berbulu dengan fenomena visual matahari yang terik di belakangnya. Dia sendiri merasa seperti matahari terbit dan bersinar. Sistemnya memiliki nama yang sama. Nenek moyang banteng yang beristirahat merupakan hasil persilangan dengan tubuh manusia dan kepala banteng. Dia bisa menelan matahari dan bulan seperti banteng dewa dengan aura agung. Dia memiliki tubuh berotot dan tinggi, tampaknya mampu memanggul seluruh langit. Sistem resting bull-nya tersendat karena kurangnya penerus. Wilayahnya menjadi habitatnya. Kemudian, penjelasan Kaisar Sejati menemukan kitab sucinya dan memulihkan seluruh sistem. Setelah menyelesaikan perkenalan mereka, sang alkemis memperkenalkan Li Qiye. Pria ini adalah... Tidak perlu, kami tahu siapa dia. Siapa di dunia ini yang tidak mengenalnya saat ini? Resting Bull memotongnya dan tersenyum sebelum membungkuk ke arah Li Qiye. Dua orang lainnya juga membungkuk dan berkata, "Selamat datang, Tuan. Anda adalah seekor naga yang mengunjungi tempat tinggal kami yang sederhana. Ini suatu kehormatan." Ketiganya terkenal dan telah mencapai banyak prestasi besar. Hari ini, mereka mengambil peran sebagai junior sebelum Li Qiye. Dia dengan santai menerima rasa hormat mereka. Mereka berlima duduk sementara murid-murid muda bernyanyi. Alkemis menyiapkan teh untuk mereka. Li Qiye ikut bermain dan menikmati tehnya. Beberapa saat kemudian, dia meletakkan cangkirnya dan melihat keempat. Saya mendengar beberapa nenek moyang mengatakan bahwa kalian berempat berpartisipasi dalam perang saat itu. Keempatnya teringat beberapa saat sebelum saling bertukar pandang. Bertahan cukup mengesankan. Li Qiye menambahkan. Wang Yangming adalah orang pertama yang meletakkan cangkirnya dan menghela nafas sebelum menjawab, "Itu sudah lama sekali dan ini sebenarnya bukan rahasia atau apapun. Banyak teman di luar angkasa yang mengetahuinya. Kami termasuk di antara sedikit orang yang selamat." Resting Bull menambahkan, "Atau sejujurnya, kami lolos lebih awal sehingga setiap orang memiliki pendapatnya sendiri tentang hal itu. Mereka telah menanyakan hal ini sebelumnya dan kami dengan jelas memberitahu alasannya." Pure yang mengungkapkan senyuman alami. Sayangnya, ada sedikit mengecewakan, ketidakberdayaan dalam ekspresi mereka. Mereka juga meremas pergelangan tangan mereka di bawah meja. Permaisuri sitar dan para pengikutnya mengunggah senjata. Sang alkemis dengan lembut berkata, "Saya pandai dalam bidang kedokteran jadi saya menyuruh orang ketiga ini untuk bergabung dengan saya sehingga kami dapat berkontribusi untuk membantu masa depan tiga dewa. Kami berempat mengikuti salah satu Dao Broter ke medan perang. Dia yang terkuat di antara kita." Resting Bull melanjutkan ceritanya, kultivasinya tidak dapat diduga selain menjadi bijaksana dan banyak akal.
Hal-hal tertentu yang terjadi selanjutnya, menyebabkan Dao Broter ini membuat pilihan tertentu. Wang Yangming berkata dengan serius, ini mengakhiri peran kita dalam perang. Dia melemparkan dirinya ke dalam kegelapan. Li Qiye tersenyum, berbicara tanpa ragu-ragu, tidak. Seperti mereka berempati. Mereka berempat memasang ekspresi jelek dan senyuman yang dipaksakan, dengan jelas membenarkan komentar Li Qiye. Ya, kita tidak tahu apa yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut tetapi pilihan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Dia adalah orang yang luar biasa, baik itu otomotif atau kontribusinya. Keduanya sebenarnya tidak ada bandingannya. Dia telah melakukan banyak hal untuk 3 dewa. Yang Ming menarik napas dalam-dalam. Aku tahu. Li Qiye tahu siapa yang mereka bicarakan, seorang anggota Decemvirate memang kuat dengan banyak pencapaian. Aspirasi dan hati mereka juga luar biasa. Mereka berempat tersenyum pahit. Mereka menahan diri untuk tidak mengatakan apapun yang jahat tentang orang ini. Seseorang dapat dengan mudah melihat rasa hormat mereka terhadapnya di masa lalu. Perang ini sangat sulit, kami melaluinya dengan keikhlasan yang tulus. Resting Bull menghela napas sambil mengingat masa lalu, akibatnya merasa tidak enak. Saya masih tidak tahu mengapa dia membuat pilihan itu. Bukankah Permaisuri Sitar berhasil bertahan? Dia mengundang. Keempatnya jelas mencintai saudara Dao mereka karena mereka telah melalui skenario hidup atau mati bersama. Meskipun kami tidak tahu mengapa dia melakukan itu, tujuan kami menjadi berbeda sehingga kami berhenti mengikutinya. Dia juga tidak merekrut kami, tidak ada upaya merekrut kami. Kami akhirnya berpisah, putus dengan cara yang buruk. Wang Yangming berkata dengan menyesal. Inilah alasan mengapa kami meninggalkan perang lebih awal dan mengapa beberapa orang salah memahami kami. Kata bernyanyi alkemis. Kami berhenti keluar dan berbicara dengan orang lain. Murni yang tersenyum. Mereka meninggalkan perang dengan perasaan kecewa dan tetap berada di dimensi ini kecuali sang alkemis yang terus mencari materi. Mereka tidak lagi bersosialisasi dengan nenek moyang lainnya. Hati Dao mereka tentu saja teguh tetapi bahkan anggota Decemvirat pun telah jatuh. Hal ini membuat mereka lebih berhati-hati, ingin menyendiri dan menjaga jarak dengan dunia luar. Ini adalah salah satu cara untuk melindungi rumah mereka. Untungnya, perang akhirnya berakhir. Ini mungkin bukan akhir yang baik tetapi tetap saja berakhir. Tujuannya tidak tercapai tetapi kegelapan dapat diatasi, tidak lagi merusak bentangan. Yang gelap sudah lama menghilang, kata Yang Ming. Mereka yang berpartisipasi dalam perang ini tidak ingin marah lebih dari yang seharusnya. Teman mereka, seorang anggota Decemvirat, masih tersendat dalam kegelapan. Ini merupakan pukulan yang terlalu berat untuk diterima oleh kelompok tersebut. Itu sebabnya mereka tidak suka marah dan dengan hati-hati memilih kata-kata mereka ketika percakapan itu diperlukan. Setiap orang memiliki perspektif dan pilihan yang berbeda, lalu ada masalah hati. Li Qiye tidak tertarik dengan cerita ini. Tidak hanya satu, kan? Ada lebih dari satu makhluk gelap saat itu. Li Qiye tersenyum, langsung ke pokok permasalahan. Kelompok itu diperdagangkan. Wang Yangming mengangguk dan berkata, ya, kami tidak tahu berapa jumlahnya tetapi hanya satu yang tersisa. Kami bergabung relatif terlambat dan tidak mengetahui semua detailnya. Di luar kelompok Permaisuri Sitar dan Leluhur Api, 9 rahasia dan Baopu seharusnya tahu lebih banyak. Benar, perang telah berlangsung cukup lama setelah kita sampai di wilayah tersebut. Mungkin bahkan sebelum zaman Baopu. Sang alkemis menambahkan, dari apa yang kami ketahui, keberadaan kegelapan sudah lama ada di sini. Pada awalnya, 3 makhluk abadi bertanggung jawab kemudian Baopu, Leluhur Api, Leluhur Naga, dan Permaisuri Sitar bergabung kemudian. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui kemudian, makhluk ketiga abadi itu menghilang sejauh yang kita tahu, sehingga kelompok Permaisuri mengambil alih. Dialah yang merekrut kita. Yang Ming berpikir dan berkata, sebenarnya perang ini tidak selalu aktif, ada jeda dan semacamnya. Yang Murni sepakat, tetapi periode setelah keterlibatan kami jelas merupakan kesimpulannya. Itu tidak berakhir lama setelah kami mundur. Menarik, Li Qiye mengusap dagunya dengan geli. Dia tahu lebih banyak daripada mereka tentang hal-hal tertentu tetapi masih tertarik pada beberapa detail. Seharusnya ada 2 keberadaan gelap selama kita berada di sana. Salah satu dari mereka punya rencana dan mengumpulkan banyak monster. Beberapa dari 3 dewa juga bergabung di dalamnya. Kata Yang Murni,
Sangat sedikit yang berhasil dilakukan selama periode ini. Kemudian, saya mendengar makhluk abadi ketiga terlibat sehingga keberadaan kegelapan hilang dan melarikan diri. Zider Empress dan yang lainnya terus maju dan mencoba memasang, kata Wang Yangming. Masih ada satu lagi. Li Qiye mengetahui segalanya tentang keberadaan yang mengalahkan ini. Yang lainnya bersembunyi dengan sangat baik. Kami belum pernah melihatnya beraksi dan hanya membunuh kaki di medan perang, kata Yang Ming. Belum lagi kami, menurutku sangat sedikit orang yang benar-benar pernah mengalaminya. Sang alkemis tenang, saya sudah berbicara dengan permaisuri Sitar tetapi dia sendiri belum pernah melihatnya. Setidaknya leluhur api yang melihatnya. Resting Bull menambahkan, saya yakin akan hal itu. Karena itulah terasa murka sang nenek-nenek moyang. Itu pasti lebih dari sekadar leluhur api yang menyerah pada kegelapan. Leluhur api melakukannya. Li Qiye membenarkan dengan anggukan. Secara keseluruhan, keberadaan ini tersembunyi dengan sangat baik. Saya yakin makhluk ketiga abadi juga mencarinya. Beberapa orang percaya bahwa itu tidak pernah muncul sejak ia tiba di sini. Mungkin hanya satu batu di jurang yang melihatnya, tidak ada orang lain. Murni yang menghela nafas. Yang dia maksud adalah batu hitam yang dilarang di kapal ekspedisi. Semua mata tertuju pada Li Qiye sekarang karena dialah yang menghancurkan jurang maut dan kegelapan di sana. Saya belum pernah ke jurang maut sejak kegelapan dan tidak tahu apa yang dilakukan makhluk ini di sana. Kata bernyanyi alkemis. Portal Dao, tapi rencananya mungkin gagal bagi tiga makhluk abadi. Namun, masih ada waktu. Li Qiye tersenyum. Ya, tidak mungkin ia berani muncul ketika tiga makhluk abadi mengincarnya. Saya pikir bahkan leluhur api dan yang lainnya tidak tahu di mana letaknya. Kata banteng istirahat. Makhluk ini jauh lebih menakutkan daripada makhluk yang hilang. Ia baru saja bersembunyi dan meracuni orang. Hasilnya, banyak monster dan bahkan nenek moyang berkumpul dalam kegelapan. Yang Ming berhenti sejenak. Ekspresinya menjadi sedih. Dalam pertempuran terakhir, sejujurnya, kami hanya melawan rakyat kami sendiri. Benda itu tidak pernah muncul sama sekali dan tidak kehilangan apapun. Tiga lainnya menghela nafas setelah mendengar ini. Mereka sebenarnya hadir pada masa perang ini. Sungguh perasaan tidak enak melawan mereka yang dulunya adalah saudara mereka. Saya yakin mereka mempunyai rencana yang lebih jahat lagi. Kami hanya tidak mengetahuinya. Yang Ming melanjutkan. Memang, aku takut ditemukan karena tiga makhluk abadi tidak akan membiarkan ini pergi. Li Qiye tersenyum. Makanya tidak muncul untuk menjawab tantangan publik Anda. Ia tidak peduli pada wajah dan reputasi, hanya mendapatkan hasil akhir melalui segala cara yang diperlukan. Kata Yang Murni, semua orang tahu bahwa keberadaan ini pasti mendengar tantangannya. Ia hanya memilih untuk mengabaikannya. Itu bisa dimengerti. Jika itu muncul, tiga makhluk abadi dan kelompokmu tidak akan mencoba melawan satu lawan satu. Li Qiye tertawa. Kelompok itu terkekeh sebagai tanggapan. Memang benar demikian. Aliansi mereka akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membunuh keberadaan gelap ini. Ini juga berlaku untuk makhluk ketiga abadi. Tidak akan ada perdamaian jika perdamaian masih ada. Bencana akan datang suatu hari nanti karena rencana jahatnya. Ketiga makhluk abadi yang diabadikan hal ini, kata Yang Ming. Dia sangat tenang dan sabar, itu adalah sifat orang sukses. Li Qiye berkata, jika berhasil, semuanya akan berakhir. Tiga makhluk abadi tidak akan mampu mempertahankan duniamu. Ekspresi keempat nenek-nenek moyang itu memburuk. Meskipun mereka tidak ingin kembali ke tiga dewa, mereka tetap tidak ingin tempat itu dihancurkan. Ditambah lagi, hamparannya mungkin tidak akan jauh lebih baik pada saat ini. Tidak ada yang bisa melakukan apapun jika dia terus bersembunyi. Kata banteng istirahat. Jangan terburu-buru, setidaknya dia tahu tentang masalah barunya sekarang, ditambah lagi, pada akhirnya akan keluar, hanya masalah waktu saja. Li Qiye, keempat nenek moyang itu terkejut melihat kepercayaan diri Li Qiye. Metode yang tak terhitung jumlahnya selama jutaan tahun telah gagal untuk menghilangkan keberadaan gelap ini. Mereka tidak dapat memikirkan apa yang bisa dilakukan Li Qiye agar berhasil dalam usaha yang mustahil ini. Percakapan berlangsung lama mengenai kelainan, keberadaan gelap, dan pertempuran sebelumnya. Tentu saja, nenek moyang paling mendasari keberadaan tersembunyi itu, berharap Li Qiye bisa membunuh
Makhluk kegelapan pasti akan kembali dan begitu ia kembali, ia akan siap sepenuhnya. Seluruh hamparan akan beresiko jatuh ke dalam kegelapan, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kita tidak bisa hanya menyalahkan diri kita sendiri. Wang Yangming menyimpulkan, keempatnya memang wajar khawatir karena tidak ingin kehilangan rumah keduanya. Sayangnya, keberadaan gelap ini terlalu pandai bersembunyi. Tentu saja Li Qiye hanya tersenyum. Dia punya rencana sendiri dan tidak perlu terburu-buru. Li Qiye tidak berlama-lama. Dia memutuskan untuk pergi setelah mendapatkan informasi yang diperlukan. Saya berdoa untuk kemenangan Anda pasti mampu membunuh keberadaan gelap itu, Tuan. Kelompok tersebut mengungkapkan harapan yang baik kepadanya. Ya, tapi jangan terburu-buru. Saya bisa membunuh kapan saja. Saya punya urusan lain yang harus diurus saat ini. Li Qiye tersenyum lalu mengucapkan selamat tinggal pada mereka yang berempati. Dia melintasi hamparan untuk mendapatkan lebih banyak pencerahan Dao untuk menyempurnakan hukumnya. Seperti yang dia katakan, dia tidak terburu-buru untuk menemukan dan membunuh keberadaan gelap. Menurutnya, selama benda itu masih ada di angkasa, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh pada akhirnya. Hanya masalah waktu saja setelah hal itu muncul. Waktu yang lama berlalu setelah dia melintasi daratan. Dia mendorong Grand Dao tertingginya ke puncak sambil memeles hukumnya untuk zaman baru. Keduanya penting untuk menciptakan suatu zaman. Semua metode Dao dan budidaya lainnya akan berasal dari dua hal ini. Anehnya, dia tidak mencari masalah. Masalah datang padanya kali ini. Monster ganas termasuk binatang buas dan serangga beracun berkumpul dalam berbagai kelompok. Mereka berkumpul menjadi legiun besar. Orang bisa mendengar klakson berbunyi di mana-mana saat semakin banyak makhluk bergabung dengan legiun besar ini. Tsunami dapat dilihat di mana-mana. Dari dasar lautan, kura-kura iblis raksasa seukuran benua mulai merangkak. Seekor jea kerangka juga terlihat. Di langit ada naga raksasa berkepala 3 yang berputar dengan aura drakonik. Secara keseluruhan, langit telah dihapuskan oleh legiun yang menuju Li Qiye ini. Mobilisasi besar-besaran ini tentu saja membuat khawatir banyak makhluk di dunia ini, termasuk para leluhur. 4 monster besar bekerja sama dan merekrut monster lain di wilayah mereka. Salah satu nenek moyang segera mengenali pemimpin mereka. Mereka ingin membalas dendam terhadap Sir Li Qiye. Semua orang memahami niat mereka setelah melihat jalan mereka. 9 monster besar dulunya menguasai 9 wilayah terpisah. Mereka berbahaya dan cerdas dengan banyak pengikut. Nenek moyang biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Baru-baru ini, Li Qiye tidak menunjukkan belas kasihan dan membantai segala sesuatu yang menghalangi. 5 monster besar dan sarangnya telah dihancurkan olehnya bersama jutaan binatang. 4 orang lainnya segera merasa bahwa mereka perlu melakukan sesuatu untuk mengatasi ancaman ini. Mereka menyadari bahwa Li Qiye tidak membunuh beberapa orang dari mereka secara sembarangan. Dia bermaksud membunuh ke-9 orang itu. Oleh karena itu, perang salib yang kejam melawannya diperlukan. Banyak monster yang takut dan melarikan diri darinya, memilih untuk bersembunyi. Saat ini, persekutuan ini memberi mereka harapan untuk membunuh. Darah akan menodai lautan lagi. Salah satu nenek moyang berkomentar. Gelombang binatang buas adalah pemandangan yang luar biasa. Karena begitu banyak dari mereka yang berkumpul, area Li Qiye tampak kecil jika dibandingkan. Hanya penyerbuan mereka saja yang bisa menghancurkan segalanya. Junior, hari ini adalah hari terakhirmu. Kura-kura iblis itu meraung. Itu adalah salah satu dari 4 monster besar yang tersisa. Gemuruh, mereka mengeluarkan perintah untuk menyerang. Sisa wilayah itu berguncang karena serangan gencar. Sungguh sia-sia, nenek moyang lain menyaksikan dan menggelengkan kepalanya. Kebanyakan orang sedang menonton dengan langit mereka sekarang. Nenek moyang ini benar, aliansi ini akan menuju kematian mereka. Keempat monster ini mungkin telah membunuh nenek moyang sebelumnya, tetapi mereka tidak memiliki peluang untuk melawan Li Qiye. Ledakan, sebuah pemusnahan adalah penjelasannya. Gelombang kejut yang merusak segalanya seperti mengomel ranting kering. Ledakan, diluncurkan, pukulannya hampir seluruh lautan ini. Udara yang tenang berubah menjadi tsunami paling dahsyat. Orang bisa melihat dasarnya sekarang. Tak ada teriakan atau lolongan. Hampir semua monster yang menyerangnya berubah menjadi darah dan membuat tsunami berwarna merah.
Monster-monster ini tidak bisa melawan sama sekali dan dihancurkan oleh energi pukulannya. Mereka bahkan tidak melihat gerakan tangannya. Yang terkuat melompat ke langit, ingin melarikan diri. Sayangnya, dia menamparkan kedua telapak tangannya dan mengeluarkan suara yang menggelegar. Bahkan mereka yang berada di celah terdalam kubah langit pun langsung dipenggal. Menghujani area darah ini bersamaan dengan ledakan yang memekakkan telinga saat mayat-mayat besar menghantam udara yang telah jatuh kembali. Nenek moyang yang menyaksikan telah melihat banyak hal dalam kehidupan mereka. Beberapa dari mereka telah melakukan banyak pembunuhan. Sayangnya, mereka masih terguncang oleh tindakan brutal ini. Ingat, tidak ada satupun dari monster ini yang lemah. Mereka mendominasi wilayahnya sendiri tanpa masalah. Hanya 2 gerakan darinya sudah cukup untuk membunuh binatang yang tak terhitung banyaknya. Bagian terburuknya adalah betapa mudahnya hal itu. Mereka bahkan tidak sempat berteriak, apalagi melawan. Bahkan anggota The Semvirat pun tidak dapat membunuh legiun ini dalam sekejap mata. Ledakan, retakan, Li Qiye mencapai penyu kontinental. Ah! Ia menjerit dan meronta, menghancurkan banyak gunung bawah laut. Sayangnya, benda itu tidak bisa keluar dari bawah kakinya. Ah! Akhirnya cangkangnya pecah dan darah mengucur seperti banjir. Ingat, kura-kura ini adalah salah satu dari 9 monster besar. Ketangguhan fisiknya sungguh gila, mampu menahan senjata leluhur. Bagaimana cangkangnya? Ini bisa menjadi benua terberat yang pernah ada dan hampir mustahil untuk ditembus. Meskipun demikian, tubuhnya direbut sedikit demi sedikit karena kekuatan yang diberikan oleh hentakan Li Qiye. Guyuran, sisa daging dan darah berceceran seperti semburan lumpur dan batu. Kura-kura itu sudah mati. Sementara itu, dia meraih leher naga raksasa itu. Ia mencoba mengumpulkan api beracunnya yang paling jahat tetapi tidak bisa. Cakar dan ekornya meronta dan mengoyak ruang namun masih gagal melukainya. Saat dia perlahan-lahan menutup jari-jarinya, mengukur mulai patah. Ia bahkan tidak bisa berteriak. Tubuhnya hancur karena kekuatan dengan darah yang mengalir turun seperti air terjun. Akhirnya, dia menambahkan lebih banyak kekuatan dan membuat semuanya meledak. Tidak ada yang tersisa dari naga ini, salah satu dari 9 binatang besar. Pada saat yang sama, jeda ganas itu membuka rahangnya, menunggu untuk melepaskan kaki lainnya. Dia tiba-tiba tumbuh sebesar mungkin, hampir menyebabkan dasar laut runtuh. Ledakan, kakinya menjadi cukup besar untuk menyumbat mulut jeda. Giginya yang mengerikan setajam pedang tapi sekarang semuanya patah. Sisi mulutnya terkoyak dan dia tidak berhenti di situ, sepertinya ingin menghancurkan seluruh paus. Ia meraung kesakitan tetapi hanya bisa mengeluarkan erangan yang teredam. Akhirnya, dia meremukkan isi perut dan organ dalamnya keluar dengan cara yang sangat menjijikkan. Retakan. Dia menarik kembali kakinya lalu memutuskan untuk merobek ikan itu menjadi 2 bagian. Mayatnya terapung di lautan seperti 2 benua besar. Satu lagi dari 10 telah jatuh. Yang terakhir paling menderita. Ia mencoba memberikan pukulan fatal tetapi bahkan tidak bisa mendekatinya. Muncul, retakan. Mula-mula terdengar letupan, lalu terdengar suara patah tulang. Li Qiye menembus tubuhnya dengan rahang, langsung menghancurkan seluruh tulangnya. Monster besar ini meledak menjadi kabut berdarah sesudahnya. Bahkan tidak pernah cukup dekat dengannya untuk melakukan apapun. Bagian lautan ini menjadi sangat sunyi. Air laut sepertinya sudah digantikan dengan darah. Bau busuk ini mungkin bertahan selama 1000 tahun. Para penonton bergidik melihat pemandangan mengerikan ini. 4 monster besar dan legiun mereka dihancurkan tanpa satupun yang selamat. Pembantaian yang mendominasi ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ditambah lagi, seseorang dengan kekuatan ini tidak akan melakukannya dengan cara brutal seperti itu. Para leluhur dapat melihat bahwa Li Qiye tidak berbahaya seperti yang terlihat dari penampilannya. Dia akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya tanpa menunjukkan belas kasihan. Tuan Kegelapan mendapat musuh yang tangguh kali ini, kata salah satu nenek-nenek moyang. Penguasaan kegelapan yang tersembunyi telah membuat semua orang cemas. Namun, pendatang baru yang galak ini sepertinya bertekad untuk membunuh. Tidak ada yang akan melontarkan niat membunuh pada saat ini, bahwa dia akan tetap setia pada kata-katanya tentang membunuh penguasa kegelapan. Membosankan sekali, bahkan tidak ada kesempatan untuk berlatih. Li Qiye menggenggam dan menenangkan kepalanya. Hal ini membuat nenek moyang tersenyum kecut. Legiun itu sebelumnya tidak dapat menahan gerakan beberapa darinya.
Ini jelas bukan sesi latihan yang bagus. Rupanya bahkan seorang anggota The Semvirat pun tidak akan menjadi rekan tanding yang layak baginya. Dia telah berlatih cukup lama untuk menyempurnakan Grand Dao tertingginya. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk memulai zaman baru sekarang. Satu-satunya orang di angkasa yang mampu benar-benar melawannya adalah penguasa kegelapan yang tersembunyi dan 3 makhluk abadi. Beberapa nenek moyang yang brilian telah bertemu dengan 3 makhluk abadi sebelumnya. Misalnya saja, Permaisuri Sitar. Makhluk ketiga ini dulunya sudah ada sejak lama namun akhirnya berhenti muncul karena suatu alasan. Dengan demikian, Permaisuri Sitar, Baopo, dan Leluhu Api menjadi utusan mereka. Akhirnya, mereka berhenti mengirimkan informasi, seolah-olah menguap begitu saja. Dominasi total. Salah satu nenek moyang berkomentar, akhirnya seseorang yang bisa mengendalikan hal-hal setelah bertahun-tahun, ini bagus. Makhluk abadi ketiga itu pernah memegang kendali sebelumnya, namun mereka tidak sekejam Li Qiye. Belakangan, keberadaan gelap juga meneror halus namun tidak memiliki kendali penuh. Mereka lebih suka bekerja dalam bayang-bayang. Saat ini, gaya Li Qiye sangatlah lugas, membunuh semua orang yang menghalangi jalannya dengan sikap yang tidak sopan. Bahkan musuh terkuat pun akan tetap tumbang di hadapannya. Saya berharap hal ini akan segera terungkap sehingga perdamaian dapat kembali. Yang lain menjadi penuh harapan. Mereka ingin pertarungan antara Li Qiye dan keberadaan gelap terjadi secepat mungkin. Ancaman dari pihak yang terakhir terlalu besar. Bahkan leluhur api pun ikut berbisik. Mereka tidak tahu apakah hati Dao mereka akan cukup kuat untuk menahan pengalaman yang sama. Li Qiye pergi setelah membunuh 4 monster besar dan pasukan mereka. Kedamaian kembali ke angkasa setelahnya. Kemanapun dia pergi, monster di sana akan bersembunyi dan gemetar di dasar, tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Beberapa bahkan berlari sebelum kedatangannya, berjuta-juta mil jauhnya. Ketenaran dan reputasinya mendahuluinya. Dia bahkan lebih terkenal dari keberadaan gelap karena lukisannya yang berwarna merah lautan. Dia berhenti mencari monster untuk dibunuh dan memasuki tempat berbahaya untuk melihat ciptaan misterius alam semesta. Mereka juga cukup pintar untuk tidak menimbulkan masalah lagi. Setelah bertahun-tahun meneliti dan mengingat, dia telah mencapai puncak melebihi orang lain. Dia siap menciptakan garis besar yang abadi berkat pemancaran yang unik. 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Li Qiye telah melihat kreasi mendalam yang tak terhitung banyaknya pada saat ini. Hari ini, dia bermeditasi di suatu daerah dalam kondisi zen, hampir menjadi patung. 500 tahun berlalu, hamparan masih tetap damai seperti biasanya, tidak ada setan atau monster yang merusak daratan. Eksistensi gelap juga tidak muncul. Yah, dia tidak akan menyadari perubahan apapun di dunia ini. 500 tahun lagi berlalu sesuai dengan tatanan dan perputaran duniawi. Berdengung, ini berakhir dengan pancaran sinar dari Li Qiye. Bintik-bintik kotoran di tubuhnya hancur. Tubuhnya menjadi terbebas dari segala kotoran dengan Grand Dao alami dan temperamen tertinggi. Bas, irama Dao muncul di seluruh hamparan. Segala sesuatu mulai selaras dengannya. Sebuah tatanan baru muncul dengan pancaran sinar yang menyilaukan. Banyak sekali hukum yang hidup kembali. Kekuatan tertinggi tampaknya sedang bangkit dan berkembang biak. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Hukum termasuk hukum yang mengatur Dao, kehidupan, dan tatanan alam semuanya muncul. Hukum tata ruang mulai berputar-putar di langit, satu hukum bumi yang terbentang dari lautan, hukum kehidupan berenang bola-balik di air yang tak ada habisnya. Semua orang yang berlatih Dao dapat merasakan perubahan ini. Yang terkuat di antara mereka mulai kehilangan kendali atas Grand Dao mereka sendiri. Para anggota The Cemvirate dan Ten Radiance menemukan Grand Dao mereka sendiri ingin meninggalkan tubuh mereka. Mereka mengaktifkan hukum prestasi terbaik mereka namun tetap tidak bisa menekan perkembangan ini. Seluruh dunia telah dipengaruhi oleh ritme baru ini. Ini adalah kekuatan yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Ia mulai merekonstruksi tatanan ruang angkasa. Semuanya perlu dipatuhi. Oleh karena itu, banyak yang mencoba mencari sumbernya dan menemukan Li Qiye. Miliaran Grand Dao membentuk lapisan di sekelilingnya dan menciptakan domain abadi. Li Qiye adalah pencipta dan penguasanya, yang mampu menciptakan kehidupan di wilayah ini, bertindak sebagai surga tertinggi. Meskipun jaraknya sangat jauh,
mereka merasa seolah-olah dia berada tepat di depan mereka. Waktu dan ruang tidak lagi membatasi dirinya. Bahkan orang buta pun dapat melihat keberadaan mulia ini. Dia telah menanamkan jejaknya di setiap jiwa orang. Semua kemungkinan hukum yang ada menuju ke sana dan mengancam dalam urutan tertentu. Mereka datang dari awan, lautan, dan berbagai struktur nyata. Ini tampak seperti inspeksi tentara di mana semua prajurit berbincang, menunggu jenderal dan raja mereka tiba. Hukum, beberapa dari kalian masih belum datang. Kata-kata santainya menjadi mantra tertinggi dan abadi. Hukum dan Grendel mendengarnya. Mereka seperti menjulurkan ke sini agar dia bisa memperhatikan mereka. Tak seorang pun ingin tertinggal. Mereka bertindak seolah-olah tidak dilihat olehnya sama saja dengan ditinggalkan oleh Orde Baru ini. Bas, berdengung. Grendel akhirnya keluar dari tubuh nenek moyang. Ingat, semua nenek moyang ini telah menciptakan dao unik milik mereka sendiri. Sayangnya, semuanya sudah hilang sekarang. Rahasia Grendel dan hukum ini terbang ke langit dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Misalnya, Grendel alchemy immortal berubah menjadi teratai obat dengan aroma yang kuat. Grendel Kaisar Zeng berbentuk atlas bintang yang perkasa. Dao besar leluhur bela diri adalah seekor harimau putih yang menerjang dan mengaum. Grendel ini melayang di langit dengan cara yang mengejutkan. Nenek moyang paling cemerlang pun tak luput dari keheranan. Aku adalah Tuhan, langit dan bumi adalah subjekku, Grendel adalah pengikutku. Suara Li Qiye menggema ke seluruh penjuru dunia. Setiap kata berubah menjadi mantra tingkat tertinggi dan membekas dalam ruang dan waktu. Tuan Dao, dia berdiri dan menyatakan, ini menjadi kesimpulan akhir, tatanan terbungkus besi tertinggi. Kekuatannya menakutkan selama berabad-abad. Semua dao dan hukum bersujud di hadapannya, siap mematuhi semua perintahnya. Pada titik ini, dia bisa dengan mudah menciptakan Grand Dao nenek moyang ini atau menghancurkan teknik pamungkas nenek moyang. Dia berdiri di puncak dao tanpa ada seorang pun yang layak menjadi rekannya. Semua menguasai di angkasa datar. Bahkan dunia sendiri telah menjadi subjeknya, sebagian besar tidak punya pilihan selain menunjukkan kesetiaan mereka. Dao Lord. Semua orang menggumamkan judul ini. Akulah Tuhan, langit dan bumi adalah subjekku, Grand Dao adalah pengikutku. Beberapa orang memahami bahwa ketika Li Qiye mengucapkan kalimat ini, dia telah selesai membangun fondasi untuk zaman baru. Ini adalah pembukaan tirai. Sebuah zaman baru akan segera dimulai dan dialah penciptanya.